Shalom para pelayan anak dan remaja serta anak-anak dan remaja Sekolah Minggu Gereja Kemah Injil Indonesia. Hari ini kita merayakan ulang tahun sekolah minggu kita yang ke-19 tahun. Tema tahun ini adalah Bernyanyilah bagi Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 96 ayat 2. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Tema ini sengaja kami ambil supaya mengobarkan semangat kita untuk bernyanyi bagi Tuhan, bersukacita bagi Tuhan. Walaupun kita ada dalam kondisi PSBB, mungkin beberapa di antara kita, gereja kita yang belum bisa bersekolah minggu secara offline langsung. Kita ada yang ibadah terpaksa dengan online atau mungkin tidak ada ibadah sekolah minggu karena situasi dan kondisi kita. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk bersukacita, bernyanyi bagi Tuhan. Nah, anak-anak dan remaja Sekolah Minggu Gereja Kemah Injil dan para pelayan anak dan remaja, kita akan masuk dalam ibadah dan perayaan Sekolah Minggu Gereja Kemah Injil Indonesia. Mari kita berdoa bersama. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami dapat merayakan ulang tahun sekolah minggu kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dan perayaan ulang tahun sekolah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia. Kiranya Tuhan dimuliakan dan Tuhan akan melawat kami, anak-anak dan remaja Gereja Kemah Injil untuk bersemangat bernyanyi bagi Tuhan. Berkatilah ya Tuhan seluruh rangkaian ibadah dan perayaan kami, karena kami bawa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dong. Ya, pasti semuanya semangat dan terus penuh dengan sukacita. Amin. Walaupun semuanya masih di rumah aja ya, iya, Kak. Benar. Iya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, Kak Iin mau kenalin dulu nih kakak-kakak yang melayani pada hari ini. Dari pertama yang ada di sebelah kanan Kak Iin ada Kak Kevin. Di belakang ada Kak Kerry dan juga di belakang Kak Iin ada Kak Andre dan juga Rahel. Hai semua yang di rumah. Iya, dan selain itu kita juga dilayani sama teman-teman sekolah minggu kita loh. Ya, untuk lebih bersemangat dan sukacita lagi kita mau menaikkan satu pujian Kak Rahel. Kita akan naikkan satu pujian untuk memuji Tuhan sebelum kita mulai ibadah pada hari ini. Oh, sukacitaku. Pada bangkit berdiri ya semuanya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh teman kita, Karen Alicia. Siap-siap ya, duduk yang manis. Shalom, nama saya Karen Alicia. Jadi hari ini saya bakal sharing cerita, temanya itu menyanyilah bagi Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami pada hari ini ingin belajar. Tuhan Yesus tolong berkati dan pimpin kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Tuhan Yesus pimpin kami agar kami dapat tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi yang pertama kita baca dulu di Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai 4 dan ayat 7 sampai 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, puja namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ayat ke-7. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nah, dari ayat-ayat itu kita belajar beberapa hal dalam bernyanyi bagi Tuhan. Yang pertama itu menyanyi bagi Tuhan berarti kita itu memuji Tuhan. Dengan kata lainnya itu kita sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Contohnya itu lagu yang ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Nah, itu lagunya itu kan menceritakan tentang Tuhan, bahwa kita tuh harus mengingat kebaikan Tuhan dan kasih-Nya Tuhan. Lalu lagu yang kedua itu seperti Ya Yesus selamati bagiku. Nah, itu di situ menceritakan bahwa kita itu sedang menceritakan tentang Tuhan yang sudah mati bagi kita dan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Dan saat kita bernyanyi itu kita harus menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Contohnya seperti pasti dari kita ada yang mempunyai lagu favorit. Lalu menurut kita tuh lagunya itu semangat, lagunya itu enak didengar, lagunya itu keren, atau ya menurut kita itu bagus lah. Lalu kita itu menyanyi itu untuk kesenangan diri kita sendiri, bukan kesenangan Tuhan. Jadi saat kita ingin bernyanyi, kita itu harus bernyanyi untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Jadi kita itu jangan sampai lupa, jangan sampai kita hanya menyenangkan diri kita sendiri, kita cuma nyanyi-nyanyi aja. Yang penting saya happy, yang penting aku ini udah nyanyiin lagu favorit aku, begitu. Padahal kita itu sebenarnya harus menyenangkan Tuhan. Lalu yang kedua itu menyanyi bagi Tuhan adalah penyembahan kita bagi Tuhan. Nah, di ayat yang ke-9 tadi ditulis, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nah, di situ kan ada ayat yang ditulis penyembahan itu berhiaskan kekudusan. Nah, saat kita menyembah ini, maksudnya dari berhiaskan kekudusan itu, saat kita menyembah, kita itu harus melakukannya dengan benar, dan di saat kita sedang melakukan yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu harus tetap melakukan yang benar. Jangan sampai kita itu menyembah dengan benar dan ternyata kita belum mengecek hati kita dan kehidupan kita. Bahwa contohnya itu seperti ini, seperti saat kita menyembah kepada Tuhan, kita itu benar-benar, dan ternyata saat di kehidupan kita
kita itu masih ngomongnya yang kotor, lalu kita itu masih membuli teman, kita masih berbohong, kita masih tidak taat kepada orang tua. Nah, itu masalahnya. Jadi saat kita menyembah itu, kita itu harus mengecek hati kita dan kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan yang benar atau belum? Soalnya Tuhan itu, Dia itu mengecek penyembahan kita kepada Dia, dan Dia juga mengecek kehidupan kita. Seperti itu. Jadi kita itu, meskipun penyembahan kita sudah melakukan dengan benar, kita itu juga harus melakukan dengan benar saat kita sedang melakukan yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang nggak bagus seperti itu. Lalu yang ketiga itu menyanyi bagi Tuhan. Menyanyi bagi Tuhan bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita itu menyanyi bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Seperti kita itu nyanyinya merdu-merdu, kita udah menghayati. Terus yang malah muncul di otak kita, malah kita mikirnya, bagaimana ya penampilan aku? Bagaimana ya orang bilang ya sama suara aku? Ya begitu. Jadi kita itu harus nyanyi untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Jadi kita itu saat menyanyi, kita tuh harus fokus sama satu tujuan kita, bahwa tujuan kita itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Seperti itu. Jadi, marilah kita itu saat bernyanyi itu, kita itu harus benar-benar bernyanyi. Tidak memikirkan kata-kata orang lain atau kita ingin mencari pujian. Jangan sampai seperti itu. Kita pokoknya harus ingat satu tujuan kita, yaitu tujuan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Lalu saat kita menyembah juga, kita itu harus memeriksa hati kita dan kehidupan kita. Apakah aku sudah melakukan yang benar apa belum? Nah, kalau belum, kita itu harus memperbaiki kehidupan kita. Kita harus melakukan yang benar. Jangan sampai kita melakukan kesalahan lagi. Lalu yang ketiga, kita itu saat menyanyi juga, kita itu harus menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Seperti itu. Jangan sampai kita hanya menyenangkan diri sendiri dan ternyata Tuhannya kita malah lupakan. Kita malah nyanyinya untuk kesenangan diri kita sendiri, malah Tuhannya kita nggak senangin, kita malah nggak menyenangkan Tuhan, kita malah nggak memuliakan Tuhan. Seperti itu. Jadi kita harus tetap ingat ya. Pokoknya satu tujuan kita tuh satu, yaitu memuliakan Tuhan. Nah, karena Cia sudah selesai sharingnya sampai di sini saja, jadi Cia sharingnya cuma sampai di sini saja. Dan ya sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada hari ini sudah belajar dan Tuhan sudah memberkati kami pada hari ini, Tuhan Yesus. Dan kami hari ini ingin memulai agar saat kami memulai kehidupan yang baru, saat kami bernyanyi itu kami benar-benar bernyanyi. Kami tidak peduli dengan pujian orang lain, dan kami itu hanya punya satu tujuan, yaitu menyenangkan Engkau dan memuliakan Engkau, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi Cia cuma sharing sampai di sini saja. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, bye-bye. Adik-adik, kita tadi telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan melakukan prakarya bersama-sama ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Marilah kita perhatikan dan kita persiapkan ya. Yang perlu dipersiapkan adalah 3 buah sedotan, 1 buah gelas kertas, 1 lembar karton untuk pola telapak tangan dan wajah. Nah, baiklah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan prakarya ini. Apakah yang kita harus lakukan? Pertama, perhatikanlah klip video yang akan menjadi penuntun kita melaksanakan prakarya kita.
Gunakanlah gunting untuk memotong sedotan. Satu buah gelas kertas yang sudah diberi 3 lubang. Masukkanlah sedotan pada lubang-lubang yang sudah disediakan. Lalu tempelkanlah pola wajah dan tangan pada sedotan. Nah, prakaryanya sudah siap. Haleluya, haleluya. Sembahlah Tuhan, muliakanlah Tuhan, Raja kita. Nah, teman-teman, kita tadi udah dengar cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Karen Alicia. Terima kasih untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Tadi kita juga udah ngerjain prakarya. Gimana, prakaryanya bisa dikerjain kan? Nggak susah kan ya? Pasti bisa Kak, hebat-hebat Wah, semuanya di puji rumah. Tuhan kalau gitu. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kain undang semuanya untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita katakan siapa dia. Pakai gerakannya ya. Siapa dia yang aku sembah? Siapa dia yang aku puji? Siapa dia yang aku cinta? Siapa dia yang ku nantikan? Dia yang selamatkan jiwaku, dia yang kuduskan hatiku, dia yang sembuhkan tubuhku, dia Raja yang akan datang. Aku akan ceritakan Yesus Kristus namanya, Juru selamatku, pengurus dan penyembuh, dan Rajaku yang mulia. Aku mau pergi dan memberitakan Injilnya, agar seluruh jiwa percaya kepadanya dan diselamatkan. Lebih semangat lagi kita mau katakan siapa dia yang aku sembah. Siapa dia yang aku sembah? Siapa dia yang aku puji? Siapa dia yang aku cinta? Siapa dia yang ku nantikan? Dia yang selamatkan jiwaku, dia yang kuduskan hatiku, dia yang sembuhkan tubuhku, dia Raja yang akan datang. Aku akan ceritakan Yesus Kristus namanya, Juru selamatku, pengurus dan penyembuh, dan Rajaku yang mulia. Aku mau pergi dan memberitakan Injilnya, agar seluruh jiwa percaya kepadanya dan diselamatkan. Dan diselamatkan. Dan diselamatkan. Dan diselamatkan. God bless you all. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan sampai saat ini. Sekarang saya mau berdoa untuk anak sekolah minggu dan remaja selalu bersetia
setia berdoa dan beribadah, walaupun di rumah saja. Saya juga berdoa untuk biaya pendidikan yang diperlukan, baik uang sekolah dan seragam, paket data internet di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus mempercukupkan. Saya berdoa untuk para orang tua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan mereka. Akhirnya saya juga berdoa supaya anak sekolah minggu dan remaja semakin cinta Tuhan Yesus serta taat kepada orang tua dan guru. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom para pegiat anak Gereja Kemah Injil Indonesia dan semua anak-anak Gereja Kemah Injil Indonesia. Perkenalkan, saya Vikaris Bob Matruti selaku Ketua Panitia Penyelenggara Lomba Cipta Lagu Anak Rohani dan juga sebagai Sekretaris dari Departemen Anak dan Remaja Gereja Kemah Injil Indonesia. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Anak bagi kita semua. Kiranya damai dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita semua. Dan ini mendorong kita para pegiat anak untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam melayani anak-anak di lingkungan Gereja Kemah Injil Indonesia. Bagi saya, Hari Anak Gereja Kemah Injil Indonesia pada tahun ini merupakan hari yang spesial. Karena di dalam perayaan ini kita melaksanakan dua event yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, kita sudah melaksanakan Lomba Cipta Lagu Anak Rohani. Dan yang kedua, kita melaksanakan perayaan Hari Anak Gereja Kemah Injil Indonesia secara online. Di tengah pandemi ini, Tuhan memberikan kita ide-ide kreatif untuk melayani Tuhan bagi anak-anak yang ada di Gereja Kemah Injil Indonesia. Jadi bagi saya ini merupakan hari yang spesial karena melihat kondisi yang tidak mudah, namun kita dapat menyelenggarakan Hari Anak, kita dapat menyelenggarakan Lomba Cipta Lagu Anak Rohani. Dan tentunya kesempatan ini sangat jarang terjadi. Dan Tuhan mengajarkan kita bagaimana berjalan di bawah hikmat Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita ide-ide kreatif dalam melayaninya. Pada kesempatan ini juga saya perlu menyampaikan tentang Lomba Cipta Lagu Anak Rohani yang sudah kita laksanakan. Kita memiliki kriteria-kriteria khusus dalam Lomba Cipta Lagu Anak ini. Yang pertama, kita menginginkan agar lagu-lagu anak ini memiliki teologi-teologi yang jelas, supaya pesan-pesan yang tersampaikan itu benar, sehingga kita memiliki poin yang kedua, yaitu melalui cipta lagu anak ini, anak-anak bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan. Yang ketiga, Lomba Cipta Lagu Anak ini memiliki kriteria format lagu anak, karena selama ini kita melihat bahwa banyak anak-anak menyanyikan lagu-lagu orang dewasa, lagu-lagu rohani dewasa, dan itu mungkin berat bagi pemahaman anak-anak.
Jadi kita berharap bahwa lagu-lagu yang diciptakan ini memiliki format anak yang gampang dan mudah diingat oleh anak-anak. Yang terakhir, lagu ini memiliki durasi yang antara 2 menit hingga 3 menit. Jadi itulah yang menjadi kriteria-kriteria dalam Lomba Cipta Lagu Anak Rohani. Kami dari panitia telah memberikan hak penuh kepada para dewan juri yang sudah bekerja dengan sangat keras, di mana ada 62 lagu yang diciptakan dan harus didengarkan satu persatu dan harus melihat apakah ini sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh panitia dan dewan juri. Dan tentunya ini merupakan sebuah karya yang luar biasa yang dikerjakan oleh kita semua, para pegiat anak gereja Kemah Injil Indonesia. Dan di hari anak ini kita akan mendengarkan 10 pemenang Lomba Cipta Lagu Anak Rohani dan juga 3 pemenang penyanyi anak-anak yang sudah bekerja keras juga menolong kita dalam menyanyikan lagu anak yang diciptakan oleh kakak-kakak semua. Dan kiranya melalui kesempatan ini kita semakin berkembang dalam kreativitas yang semakin lebih baik lagi, dan tentunya dengan lagu-lagu yang ada menolong kita memiliki banyak lagu anak sehingga kita dengan mudah menyanyikan dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan di Gereja Kemah Injil Indonesia. Saya memberikan kesempatan kepada dewan juri pada hari ini untuk menyampaikan hasil yang sudah dilakukan oleh tim dewan juri. Ya, demikian kata sambutan dari saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Lomba Cipta Lagu Anak Rohani. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan pegiat anak dan adik-adik yang sudah bekerja keras, yang sudah terlibat memberikan ide-ide kreatifnya dalam Lomba Cipta Lagu Anak Rohani. Dan juga mengucapkan selamat bagi 10 pemenang Lomba Cipta Lagu Anak Rohani dan 3 pemenang penyanyi anak-anak kita. Kiranya ini memuliakan Tuhan dan Tuhan dimuliakan melalui seluruh apapun yang kita berikan bagi Tuhan. Selamat Hari Anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Yang saya hormati pengurus Departemen Pelayanan Anak dan Remaja GKI, kemudian panitia Lomba Cipta Lagu Anak Rohani GKI tahun 2020 dalam rangka Hari Anak GKI yang ke-19, seluruh anak dan remaja GKI, dan para pegiat pelayanan anak GKI yang sedang melihat tayangan pengumuman ini, dan khususnya para peserta lomba yang telah memasukkan lagu-lagunya. Pertama-tama kami tim juri ingin mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menjadi juri dalam lomba kali ini. Tim juri terdiri dari yang pertama, Evangelis Sherlyn Buaya. Beliau berlatar belakang pendidikan sarjana teologi dari STT LTM Malang. Pelayanan di dunia musik sudah sejak tahun 1996 sampai sekarang. Kemudian sejak tahun 2007 sudah merilis 9 album lagu rohani, 4 dalam bahasa Indonesia, 2 dalam bahasa Nias, 2 dalam bahasa Dayak Lundaya dan Mualang. Beliau telah menulis dan mengarang lagu sekitar 150 lagu sejak tahun 1995 sampai sekarang. Dengan demikian tentunya beliau ini memiliki kompetensi dalam lomba ini secara khusus untuk menilai aspek penulisan lagu, isi lagu, dan lain-lain dari setiap lagu yang dilombakan. Juri yang kedua adalah Evangelis Roni Amos. Beliau pendidikannya sarjana teologi konsentrasi musik gereja dari STT Jeffrey Makassar, dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Magister Pendidikan Kristen pada STT Jeffrey Jakarta. Beliau juga mengikuti pendidikan musik di Farabee Music School. Pelayanan dalam bidang musik, beliau seorang koordinator musik gereja,
kemudian juga dosen musik gereja dan liturgi di STT Jeffrey Jakarta, pengajar musik di sejumlah yayasan, grup band, juga pengajar privat untuk musik. Beliau juga pelatih badan suara dan vokal grup, kemudian pemusik gereja full time, juga pemusik sekuler secara part time. Dengan demikian, beliau ini tentunya memiliki kompetensi sebagai juri dalam lomba ini, secara khusus dalam menilai aspek musikalitas dari lagu yang dikarang, komposisi lagu, dan lain-lain dari setiap lagu yang dilombakan. Juri yang ketiga, saya sendiri, Pendeta Melvin Sumilat, kebetulan sebagai ketua tim juri. Pendidikan saya magister teologi, saya tidak secara khusus punya latar belakang pendidikan musik dan tidak secara khusus menekuni pelayanan bidang musik. Tapi sejak tahun 1984 sampai sekarang saya dengan anugerah Tuhan cukup banyak terlibat dalam berbagai vokal grup, paduan suara, sebagai pelatih. Saya juga sering terlibat dalam sejumlah penjurian lomba vokal grup dan solo. Saat ini pun saya masih melatih vokal grup Victorious Voice. Dan pelayanan saya saat ini adalah Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tanjung Priuk, Tiberias Tanjung Priuk, Jakarta. Sehingga dengan demikian kompetensi saya dalam penjurian ini adalah saya fokus untuk menilai aspek-aspek teologis dari setiap lagu yang dilombakan. Nah, saudara sekalian, lewat momen lagu, momen lomba cipta lagu anak ini, kami tim juri bersyukur karena melihat ada begitu banyaknya karya cipta lagu rohani anak yang lagu-lagu yang dimasukkan, dan bagi kami tidak mudah untuk menilai karena semuanya bagus-bagus. Karena itu kami harus secara cermat memperhatikan menilai setiap lagu sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh panitia, yaitu yang pertama kriterianya adalah isi lagu sesuai dengan teologi GKI. Yang kedua, isi lagu sesuai dengan kebutuhan rohani atau kebutuhan iman dari anak. Yang ketiga, lagunya sesuai dengan format lagu anak, yaitu temponya sedang sampai cepat, melodinya sederhana, liriknya sederhana, dan mudah diucapkan. Dan yang keempat, lagunya mudah untuk dikuasai dan dinyanyikan, baik oleh anak maupun remaja. Serta tentunya kami juga memperhatikan sejumlah ketentuan yang terdapat pada flyer yang dikeluarkan oleh panitia, misalnya tentang durasi lagu dan lain-lain. Saudara sekalian, sebagaimana layaknya sebuah lomba, tentunya ada pemenang, ada juga yang belum menjadi pemenang. Bagi yang belum menjadi pemenang, harapan kami, jangan kecil hati, jangan kecewa, karena kami lihat, kami percaya bahwa di balik semua lagu-lagu yang dimasukkan ini akan sangat memperkaya kasana musik lagu anak rohani dalam lingkungan Gereja Kemah Injil, di mana kami sangat percaya lagu-lagu ini akan menolong anak-anak kita untuk bertumbuh dalam iman mereka dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, sebelum kami mengumumkan pemenang lomba, ada dua catatan penting yang harus kami sampaikan. Itu yang pertama, lomba ini adalah lomba cipta lagu anak rohani. Sehingga yang kami perhatikan utama tentunya adalah penekanan utama pada lagu anak rohani. Dan apakah lagu itu mudah untuk dikuasai dan dinyanyikan oleh anak dan remaja. Yang kedua, karena ini lomba cipta lagu yang dinilai dari isi lagu, sehingga perlu diperhatikan ke depannya supaya musik pengiring tidak usah terlalu kencang, karena kami agak kesulitan untuk menilai. Demikian beberapa catatan dari kami, dan saat ini kami akan mengumumkan hasil penilaian lomba cipta lagu anak rohani dalam rangka Hari Anak GKI tahun 2020. Ada 10 pemenang, saya mulai dari peringkat 10, atas nama Nelly dengan nilai 3015, peringkat 9 atas nama Roni Wahyu Afianto dengan nilai 3020, 8 Neos Billy dengan nilai 3030, ke-7 Koreshi Fortian dengan nilai 3045, ke-6 Miko Robin Matias dengan nilai 3060, ke-5 Veronica Pandiangan dengan nilai 3075, ke-4 Hasni dengan nilai 3090, ke-3 Raivaldo Talahatu dengan nilai 3105, kedua Esther Elme dengan nilai 3120, dan yang menjadi peringkat pertama dalam lomba ini adalah Sugianto dengan jumlah nilai 3180. Selamat kepada para pemenang. Selain itu kami akan membacakan juga kategori penyanyi terbaik. Jatuh pada
Yang pertama. Yang ketiga, peringkat ketiga, penyanyi untuk lagu ciptaan dari Fitriani Mardianti dengan jumlah nilai 1230. Kemudian peringkat kedua jatuh kepada penyanyi dari lagu ciptaan Cuing Perez dengan nilai 1233. Dan peringkat pertama jatuh pada penyanyi dari lagu ciptaan Gwyneth Gavrila dengan jumlah nilai 1235. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Jakarta 16 Juli 2020, tim juri Evangelis Sherlyn Buaya STH, Evangelis Roni Amos STH, MPDK kandidat, dan Pendeta Melvin Sumilat MTH. Selamat Hari Anak yang ke-19 bagi seluruh anak GKI. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Adik-adik, hari ini juga hari spesial loh buat kita semuanya. Karena hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun anak sekolah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia yang keberapa, Kak In? Yang ke-19 tahun, Kak Shirley. Yang ke-19 tahun. Puji Tuhan adik-adik, kita bersyukur dan hari ini kita akan bersama-sama menaikkan syukur dan puji kepada Tuhan. Mari kita akan merayakannya, kita akan naikkan pujian. Selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Sekali lagi lebih semangat adik-adik. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama-sama ya Kak In. Kita akan berdoa untuk pelayanan sekolah minggu di Gereja Kemah Injil Indonesia. Kita juga berdoa untuk adik-adik semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Ya, semuanya dalam berkat Tuhan, selalu semangat, selalu setia melayani dan memuji Tuhan dimanapun berada. Nah sekarang kita akan bersama-sama berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Nyoman sekaligus menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Untuk Kakak Nyoman kami persilahkan. Mari anak-anakku sekalian dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan menutup rangkaian ibadah HUT anak dan remaja di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur HUT anak dan remaja berjalan dengan baik, itu karena pertolongan Tuhan semata-mata. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk kesehatan dan pelayanan badan pengurus pusat dan Bipara maupun Kopara Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka, memberikan kesehatan di masa-masa pandemik ini Tuhan. Kami percaya setiap keluarga besar Gereja Kemah Injil dilindungi oleh Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kerjasama anggota badan pengurus pusat dan wilayah Tuhan. Tuhan menolong terkhusus di bagian anak Tuhan. Sehingga kami bekerja sama dengan baik antara wilayah dan pusat dan daerah Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan dalam penyelesaian program kurikulum Tuhan. Tuhan menolong, memberikan kemampuan buat tim yang bekerja sama, yang bekerja keras. Tuhan tolong Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga kurikulum ini memberkati anak-anak dan remaja
di kalangan gereja Kemah Injil, bahkan di gereja-gereja yang lainnya Bapak. Baik itu program gereja ramah anak, pesan, Tuhan menolong sehingga setiap gereja lokal mengambil program ini sehingga menjadi gereja percontohan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk biaya operasional yang begitu luar biasa banyaknya Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan buat kami. Tuhan akan memberikan berkat buat kami. Tuhan menolong anggota jemaat gereja Kemah Injil yang ada di seluruh Indonesia untuk dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, sehingga berkat yang mereka terima mereka dapat berikan untuk persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saat ini Tuhan kami akan menerima berkat. Anak-anakku sekalian dan remaja dimanapun kita berada, mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan, arahan, penghiburan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anakku sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Siapa dia